Selamat malam, kami kembali hadir di hadapan Anda dengan 3 berita menarik untuk menemani waktu istirahat Anda pada malam ini dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendi memutuskan meniadakan cuti Natal dan Tahun Baru. Menko meminta masyarakat untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bonus kepada atlet peraih medali pada PON 20 Papua. Bonus yang disiapkan mencapai 140 miliar rupiah dan akan diberikan dalam 2 tahap. Dan di penghujung Kilas Nusantara hari ini kami ajak Anda melihat inovasi payung bermotif batik hasil karya pelaku UMKM di Desa Jarum, Kabupaten Klaten. Kerajinan payung motif batik ini diminati sampai ke India dan Hong Kong. Mari kita saksikan berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi kembali mengunjungi Kota Solo untuk mengikuti rapat koordinasi pembangunan kawasan kumuh di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 27 Oktober 2021. Menko PMK mengatakan saat ini program tersebut sudah mulai berjalan dan pihaknya menargetkan penataan kawasan kumuh Kota Solo rampung pada tahun 2022. Bentuk dari penataan kawasan itu antara lain pembangunan rumah layak huni di kawasan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, yang dulu pernah ia tinjau. Sementara perihal sumber dana program tersebut, menurutnya berasal dari CSR perusahaan bersama dengan pemerintah. Program untuk rehabilitasi pemukiman kumuh di wilayah Kota Solo. Sudah jalan. Ini kita harapkan tahun 2002 sudah selesai semua. Karena itu kita kumpulkan ya semua sumber-sumber mata sumber dana dari berbagai lini untuk menyelesaikan ini secara keroyokan gitu. Aku ngerti Pak. Balen-balen itu. Belum. Sisanya 001 tahun ini 250 rumah selesai. Itu salah satunya. Yang lainnya Mas? Yang lainnya ya semua nanti udah dibahas semua. Targetnya sampai tahun berapa Mas menuntaskan? 2023. Persentasenya sekarang tinggal berapa Mas? Masih banyak, PR-nya masih banyak. 2023 lah selesai. Menko PMK menilai penataan kawasan kumuh di perkotaan menjadi prioritas dan fokus pemerintah karena upaya penyelesaian penanganan kelompok miskin ekstrim di kota tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Penanganan wilayah kemiskinan ekstrim dilakukan secara terintegrasi, tidak sekedar pembangunan rumah layak huni, tetapi juga dibarengi penataan sanitasi dan air bersih, serta menata lingkungan menjadi lebih hijau. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bonus secara simbolis kepada perwakilan atlet peraih medali di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu 27 Oktober. Penyerahan simbolis diberikan kepada atlet cabang renang dan selam yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Medali emas mendapat bonus 300 juta rupiah, medali perak 125 juta rupiah, dan perunggu 60 juta rupiah. Dari atlet yang meraih bonus, seorang diantaranya peraih medali terbanyak, Alfah Fadlan Prawira, dengan raihan 10 medali yang terdiri dari 6 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu, dengan nilai bonus hampir mencapai 1,8 miliar rupiah. Alfah Fadlan Prawira mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraihnya yang melebihi prestasi pada PON 2016 lalu. Ia mengaku bonus yang diraih akan digunakan berbagai kebutuhan untuk masa depannya. Masih dipikir dulu, tapi ya udah mulai ada buat di pos-pos tertentu, ada tabung, ada diinvestasikan, ada yang buat dipakai hal yang lain, jadi mudah-mudahan bisa berguna juga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bonus diberikan dalam 2 tahap. 50% diberikan tahun ini dengan menggunakan anggaran perubahan 2021 dan sisanya anggaran murni tahun 2022 yang diberikan awal tahun. Nah, Jawa Barat juga apa adanya, kami memberikan ini dibagi 2 tahap. Tahap pertama 50% sekarang dengan upacara hari ini dan sisanya kami lengkapi di anggaran 2022. Karena kita tahu ya, selama pandemi COVID, seluruh institusi kenegaraan, pemerintahan mengalami defisit dan dinas.
Selain memberikan bonus, Gubernur Emil juga melepas kontingen Peparnas ke-16 untuk bertanding di Papua. Provinsi Jawa Barat memberangkatkan 415 orang kontingen Peparnas yang terdiri dari 244 atlet, 90 pelatih, dan sisanya ofisial serta tim dokter. Jabar menargetkan menyandingkan juara umum antara PON dan Peparnas, seperti halnya pada tahun 2016. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Payung saat ini tidak hanya sebagai alat pelindung diri dari sengatan sinar matahari dan hujan. Seiring perkembangan zaman, ada banyak model payung dengan berbagai corak atau motif. Salah satunya motif batik, yang saat ini menjadi tren sebagai aksesoris yang cantik. Namun siapa sangka jika payung motif batik yang menjadi tren saat ini ternyata banyak diproduksi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah atau MKM di Dusun Pendem, Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerajinan ini merupakan hasil inovasi yang mulai dikembangkan perajin setempat sejak tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengharuskan perajin berkreativitas dan berinovasi. Dari membatik dengan media kain kini merambah ke media payung. Inovasi payung motif batik ini membuahkan hasil. Banyaknya permintaan pasar dari dalam negeri hingga luar negeri. Permintaan pasar lokal meliputi Klaten, Yogyakarta, Solo, Jakarta, dan Bali. Sedangkan untuk pasar ekspor ke negara India dan Hong Kong. Ide awalnya pas corona itu kan off semua, pasar semua tutup, toko-toko, jadi untuk batik kayu tidak ada yang laku. Kita punya payung, terus kita coba ini, ternyata banyak peminatnya juga. Dari mana aja peminatnya? Peminatnya pertama kali dari Jakarta, lewat IG juga. Terus merambah sampai ke luar negeri atau gimana? Iya. Kemana? Ke India itu ada sama Hong Kong. Proses pembuatan payung motif batik ini berbeda pada media kain. Bahan dasar untuk membatik pada media payung adalah menggunakan cat warna, sedangkan pada media kain menggunakan malam. Namun untuk peralatan membatik sama-sama menggunakan canting. Untuk harga satuan bervariatif antara Rp200.000 hingga Rp350.000 bahkan lebih, tergantung dari tingkat kesulitan produksinya. Untuk ukuran payung bervariasi, ada yang kecil, sedang, dan besar. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita dari Klaten tadi mengakhiri rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Saksikan kembali Kilas Nusantara esok hari mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.